Dan saya pikir mau praise istri saya. Lalu saya bilang, istri saya persis seperti binatang. Ketika kita berada di negara lain, hal yang paling mengesankan adalah kita belajar budaya dan bahasanya. Hari ini saya mempunyai tamu yang istimewa. I got a very special guest, dan beliau sekarang tinggal di Australia. Dan saat ini saya akan banyak belajar dari beliau bagaimana pengalaman beliau berada di Indonesia. Dan tentunya saya juga akan mendengarkan tentang bagaimana keluarga-keluarga pada saat ini lakukan selama masa pandemi. Oke, ladies and gentlemen, let's welcome Pak Sean. Hai Pak Sean, apa kabar Pak Sean? Hai Pak Daniel, kabar baik, terima kasih. Masih bicara bahasa Indonesia selama di Australia? Harap bisa, karena sebenarnya 25 tahun lalu Pak Daniel guru saya. Luar biasa. And it's been long time not to see ya Pak ya. It's been for 20 years. Wow. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Ya, oke. Pak Sean, nah ini saya mau tanya kepada Pak Sean. Pak Sean belajar bahasa Indonesia. Ya. What is the most difficult word you've ever learned in Indonesian, Pak? Oh, itu gampang ingat. Karena saya masih ingat Pak Daniel mencoba, ada berapa? Ada 5 orang di kelas itu. Dan Pak Daniel, dia bilang, ngomong. Lalu kami coba, ngomong. Pak Daniel, oh cukup baik, mungkin. Coba lagi. Apakah sudah bisa atau masih belum bisa? Biasanya saya ngomong-ngomong ya Pak ya. Biasanya saya mendengar nyomong-nyomong Pak. Ya. Masih belum bisa rupanya. That's one word. Yang lainnya? Ada kata lain? Well, yang lainnya sebenarnya mungkin bukan kata, tapi kata yang membingungkan saya. Apa itu? Karena saya masih juga ingat pada waktu belajar bahasa Indonesia, dan saya pikir mau praise istri saya. Lalu saya bilang, istri saya persis seperti binatang. Maksud saya bukan binatang, tapi Daniel saya masih ingat dia nggak bisa bilang begitu. Binatang film. Tidak ingat maksud saya. Ya, movie star, right? Seperti itu masih kadang-kadang membingungkan saya. Betul Pak. Ya, oke. Jadi juga harus hati-hati buka jendela dan buka celana ya Pak ya. Harus dan dosa dan doa. Ya, jangan ke gereja atau masjid untuk dosa. Harusnya untuk doa. Oke Pak. Oke. Bisa cerita pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Would you tell us unforgettable moments when you were in Indonesia? Apa itu Pak? Ya, saya ingat sebenarnya karena seringkali ditanya oleh orang lain kepada saya, apakah sulit atau apakah tidak aman di Indonesia? Saya bilang, sebenarnya saya mau bercerita tentang ini. Suatu malam, istri saya sama saya mau keluar, lupa kemana, mungkin untuk makan malam ke restoran, sampai besok pagi sebenarnya, sampai hari berikutnya. Lalu kami hampir ke rumah. Saya cari kunci. Mana kunci? Oh dia. Kunci saya masih
saya ingat tidak dikeluarkan dari pintu. Oh, saya takut karena pikir, oh siapa akan masuk rumah saya? Apakah mereka akan mencuri sesuatu atau apa? Lalu lari ke rumah. Oh, neighbor, apa itu neighbor? Tetangga saya berdiri. Oh, dia masih di rumah kami, di depan rumah kami, bukan masuk. Dia dengan kunci. Oh, Pak Sony, itu nama saya di Indonesia, Pak Sony. Ya, lupa kunci. Di mana kunci? Ini dikunci. Lalu saya pikir, wah, dia orang yang sangat honest dan saya tidak akan lupa dia, Pak Yaman namanya. Juga saya ingat ya kalau naik ke Gunung Bromo dan ini hanya satu kali saya dingin di Indonesia. Satu kali pun. Walaupun tinggal di Malang dan orang Indonesia berkata, oh Malang dingin, bukan dingin terhadap saya. Karena sekarang di Adelaide mungkin 8 derajat Celcius. Wow. Sekarang saat ini itu dingin. Di Malang mungkin 20 derajat. Ya, betul. Saya merasakan itu dingin. Beberapa kali naik ke gunung, bukan gunung Bromo, tapi yang di sebelahnya, saya lupa namanya. Masih gelap dan lihat matahari, matahari terbang. Maaf, guru saya sudah lupa kata itu. The sunrise. Matahari terbit. Ya, lihat matahari yang rise ya. Wah, itu luar biasa dan ya tidak akan lupa. Indah ya Pak ya. Oke, luar biasa Pak ya. Nah, Bapak sudah cerita tentang Bromo. Sekarang saya ingin tahu dong Pak, Australia seperti apa? Bedanya Australia. Sebenarnya bisa di belakang saya lihat Sydney Harbour Bridge itu bukan di kota saya, tapi saya pernah tinggal di Australia. Dan ya yang beda di Australia daripada Indonesia dan kami rindu pada waktu di Indonesia ada open space, ya tempat-tempat terbuka. Karena kalau mau jalan-jalan biasanya ada banyak tempat. Dan karena di Australia hampir 20-an juta orang. Di Indonesia 200-an juta orang. Dan sebenarnya ya kalau mau di outback di Australia hampir tidak ada orang di luar. Dan itu yang disukai saya karena ya bisa kemana-mana kalau mau diri sendiri bisa. Ada juga banyak juga di Indonesia sebenarnya di pulau-pulau yang luar biasa, tapi juga di Australia ada. Dan ya yang sangat beda juga tidak ada banyak sepeda motor di sini. Mungkin 1 dari 100 orang dapat sepeda motor. Di Indonesia mungkin lebih banyak sepeda motor daripada orang. Nggak tahu. Apakah Bapak pernah mencoba naik mobil atau sepeda motor di Indonesia? Di Indonesia loh Pak. Di Indonesia coba, tapi bukan diri sendiri, hanya kalau di belakang orang. Saya terlalu takut. Yeah. Oh. Oke Pak, menarik Pak. Di situ ada jembatan dan ada laut ya Pak ya. Menarik itu. Apa tadi nama jembatannya? Ini Sydney Harbour Bridge. Sydney Harbour Bridge, ya, oke. Ya, saya kira Bapak berada di the bridge itu ya, ada ada laut itu. Saya takut Bapak bisa jatuh di situ. Ya, tidak masalah. Bisa berenang. Bisa berenang. Pak Sean, kita tahu sekarang ini kan masa pandemik ya Pak ya. So we are in the pandemic. Everybody studying online. All schools, mostly in Indonesia, close Pak. So tidak bisa ada kelas tatap muka. Dongnya bisa,
asalkan mereka berada di green zone. As long as they are located in the green zones, they are permitted to have a face-to-face class. But kebanyakan ada di zona yang non-hijau, jadi merah dan seterusnya. Nah, Pak, di Australia itu apakah belajar online atau ya menggunakan internet? Bisa cerita, Pak? Ya, sebenarnya saya dapat 2 anak. Satunya di kelas 8 di Australia. Dan selama 1 term itu 8 minggu dia belajar online dari sekolahnya. Dan dia sedih sebenarnya karena dia suka sekolah dan suka teman-teman. Tapi ya, karena sekolahnya tidak mau terlalu dangerous. Ya, sekarang mereka di kota saya sudah kembali ke sekolah dan seperti Indonesia ada bukan namanya merah, tapi ada juga yang masih mempunyai virus itu. So, di Victoria itu satu bagian Australia. Apalagi seperti ada dinding, tapi bukan dinding, tapi ya kalau dari Victoria nggak bisa masuk ke kota saya. Itu mereka dikeluarkan dari polisi kalau mau masuk dari sana karena tidak aman. Juga di New South Wales, di Sydney, tempat di kota itu, mereka masih ada virus sedikit, tidak di mana-mana, tapi ya ada hanya 1 atau 2 kasus di kota saya. Lalu mereka pikir aman, masih mereka harus dititip di rumah saja. Tetapi orang yang lain bisa kemana-mana. Yang bedanya kalau mau batuk harus begini bukan begini. Juga ada tanda di mana-mana mereka harus 1,5 meter dari orang lain. Kalau naik bis nggak bisa duduk di sebelahnya. Juga karena tidak banyak orang di kota saya di Adelaide, kurang lebih 1 juta orang. So tidak terlalu sempit. Kondisinya hampir sama dengan Indonesia, kita harus hati-hati. Oke Pak, saya mau bertanya lagi. Apakah orang tua tidak pernah komplain dengan belajar online? What about parents? Do they never complain about online learning because they have to help children? Bagaimana Pak? Ya, tergantung selalu ada yang mau komplain. Tapi tergantung pada sekolahnya. Kalau sekolah anak saya, mereka sudah siapkan beberapa minggu sebelum sekolah ditutup. Lalu mereka sudah siap bisa guru hampir sama kalau di classroom. Karena seperti Zoom ini masih bisa mengajar dan lain-lain. Tapi juga ada sekolah yang tidak siap seperti itu dan ya agak sulit bagi orang tuanya karena mereka harus belajar dan sebenarnya harus mengajar. Juga khususnya kalau saya pikir tentang anak saya dan matematika. Nah, kalau saya di sekolah matematika hanya 1+1 itu 2. Kalau itu hanya saya ingat, yang lainnya saya lupa. Dia minta bantuan saya karena gurunya tidak bisa. Dia show sesuatu terhadap saya. Saya nggak tahu sama sekali sebenarnya. X plus Y equals segitiga equals plus. Kalau saya di sekolah 1+1 = 2, hanya itu. So, itu sebenarnya lebih sulit, khususnya kalau ada anak-anak di tahun ke-11, tahun ke-12 di sekolah, itu
tahun yang terakhir dan sangat sulit terhadap mereka karena hampir tidak bisa selesai sekolah karena online saja. Pak Sean, kita adalah orang tua dan banyak orang tua juga di luar sana sedang mengalami kondisi yang sama ya Pak ya. Pak Sean, menurut Bapak apa yang seharusnya orang tua lakukan untuk anak selama masa pandemi ini Pak? Apa yang harus orang tua buat untuk anak sebaiknya? Well, kalau mungkin bisa, yang paling baik ada gotong royong sebenarnya. Kerjasama ya? Ya, kerjasama. Pasti kalau saya ditanya tentang matematika itu, dan saya sudah selesai sekolah di tahun ke-12 dan ada degree dan lain-lainnya. Tapi saya tidak tahu apapun tentang matematika itu. Lalu saya pakai nelpon adik saya. Oh, adik saya bisa lihat ini dan lewat Zoom ini karena sebenarnya dia guru matematika. Oke. Itu background itu siapa Pak? Mungkin bisa cerita. Ya, itu saya yang di tengah. Yang ini si Georgie, dia 19 tahun dan anak pertama saya, dan di sebelahnya Clarissa, dia 13 tahun. Dan ini di Pulau Kangaroo. Kalau cari Kangaroo Island di internet, di Google, pasti bisa lihat. Wah, menarik dan juga sekali. banyak seal. Apa itu seal? Singa laut. Banyak seal. Singa laut. Ya, singa laut. Ya. Sebenarnya kalau masih ingat bahasa Indonesia seperti saya, kata-kata yang dilupakan itu kata persis seperti itu. Kata karena hampir tidak dipakai. Ya, betul Pak. Oke, tadi saya bertanya bahwa penting bagaimana peran keluarga di dalam masa pandemik dan Bapak mengatakan harus ada kerjasama. Jadi semua anggota keluarga harus bekerja sama. Begitu ya Pak ya? Karena kerjasama adalah kunci untuk mengatasi atau kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Baik Pak. Dan sebenarnya Indonesia baik untuk itu. Karena sudah ada history yang lama untuk kerjasama. Begitu ya Pak ya. Dan itu menjadi sebuah modal capital ya Pak untuk orang Indonesia untuk bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi, khususnya belajar dengan online ya Pak. Baik Pak. Pak Sean, ini terakhir saya bertanya kepada Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan encouragement, memberikan kata-kata yang menguatkan kepada keluarga-keluarga yang saat ini ada di Indonesia, mengajar anak-anak mereka belajar online di rumah. Apa yang harus keluarga-keluarga lakukan saat ini, Pak? Silahkan, Pak. Well, kalau saya ingat, dan hampir puluhan tahun lalu saya di Indonesia. Tapi ya memang saya ingat adalah orang Indonesia harus make do dengan apa yang ada. Ya, saya di sana sepanjang monetary crisis itu. Dan orang Indonesia pikir bagaimana bisa. Oh, apalagi mereka sudah mengatasi itu. Kadang-kadang harus sesuatu yang sangat sulit. Makan plant saja dan lain-lain seperti itu. Juga saya di sana selama ada election, ya pada waktu Soeharto, dan itu sulit bagi banyak orang. Ya, tapi mereka sudah. Dan banyak yang mengalami mereka. Tapi orang Indonesia sudah bisa. Karena sudah bisa dilihat mereka mengatasi segala sesuatu itu. Dan saya kira orang Indonesia lebih baik daripada mungkin negara-negara lain. Di Australia mungkin kadang-kadang lebih easy. Tidak terlalu sulit.
apalagi kalau ada masalah, oh bagaimana bisa? Tapi karena orang Indonesia sudah mengatasi banyak pengalaman yang tidak baik, saya pasti bisa virus itu bisa diatasi. Iya, jadi ada sebuah optimisme untuk mengatasi kondisi pandemik ini, Pak ya, karena belajar dari pengalaman history bahwa kita bisa melewatinya dengan baik. Oke, Pak Sean, saya rasa itu saja untuk interview hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu Bapak dan mendengarkan banyak cerita-cerita yang menarik. Saya harap keluarga di Australia dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Pak ya. Sama-sama untuk keluarganya Pak Daniel. Iya, terima kasih Pak. Salam buat Ibu dan semua anak-anak yang ada di rumah. Pasti akan. Ya, sampai ketemu Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, oke. Mari ya Pak. Mari.